Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam konteks Pancasila. Dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas 3 nilai, di mana nilai ideal, kemudian nilai fundamental, serta nanti nilai praksis yang ada dalam Pancasila. Dalam hal ini fokus pada hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, di mana di sini adalah kita nanti akan mengetahui beberapa hal, nilai-nilai ideal Pancasila dalam hak dan kewajiban itu bagaimana, kemudian fundamental, nilai-nilai fundamentalnya bagaimana, serta nilai-nilai fundamentalnya apa saja, serta nilai praksisnya bagaimana. Oke. Yang pertama kita ke nilai ideal, bahwasanya kalau dalam Pancasila ada 5 sila, di mana sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ini sebagai nilai ideal dalam hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Karena Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sehingga Pancasila ini menjadi bagian dari nilai ideal dalam hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai yang terkandung dalam sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, adalah suatu pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan ini juga memiliki arti kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan agama, tidak memaksakan atau tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Dengan demikian, setiap warga negara berhak untuk memeluk agama serta berkewajiban melaksanakan ibadah dan menghormati agama lain. Lalu sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya kesadaran sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama, atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Selain itu juga adanya kesamaan derajat dalam hak dan kewajiban antar manusia. Memanusiakan manusia, itu yang menjadi titik tekan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini, yaitu sila persatuan Indonesia ini, ada unsur pemersatu antar warga dengan semangat rela berkorban. Adanya perbedaan-perbedaan ras, suku, budaya, agama, bahasa, ini kita harus mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan. Nilai persatuan Indonesia juga menjadi bahwasanya nilai persatuan Indonesia ini bisa kita artikan bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasi, menikmati berbagai hak asasi tanpa pembatasan dan belenggu. Adanya hak manusia untuk bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya
setiap individu ini dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan yang lainnya. Tidak ada diskriminasi ya antar ras, suku, budaya, agama, bahasa. Nah, jadi kita harus bersatu atas nama bangsa Indonesia. Indonesia ini tanpa apa istilahnya, yang dikatakan Indonesia ini adalah mulai dari Sabang sampai Merauke. Misal ada satu saja pulau, misal ada satu saja bahasa, misal ada satu saja ras, misal ada satu saja golongan yang tidak masuk di dalam situ, maka kita tidak pantas untuk mengatakan bahwasanya kita ini Indonesia. Jadi kalau kita bicara Indonesia, ya segala macam ras, suku, budaya, agama, bahasa yang ada di Indonesia ini menjadi satu. Yang bisa kita upayakan dalam sila persatuan Indonesia ini hanyalah mempersatukan segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa menyamakan segala macam perbedaan yang ada di Indonesia. Karena memang perbedaan pada dasarnya hanya bisa disatukan, tapi tidak bisa disamakan. Kemudian sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini merupakan suatu pencerminan ya, di mana nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus kita terapkan. Pada sila ini juga sebagai kita ini sebagai warga negara, kita ini memiliki hak dan hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Nah, pengambilan keputusan secara musyawarah ini mau tidak mau harus ada sebuah kesepakatan, sehingga kita mengatakannya adalah musyawarah mufakat. Kemudian nilai sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, kita ini memiliki hak ya, untuk dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, kita mendapatkan hak milik, mendapatkan pekerjaan, perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebagai jaminan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita bicara terkait nilai instrumental dalam Pancasila yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai Pancasila. Nilai Pancasila ini masih umum, kemudian kita khususkan. Adapun nilai instrumental ini menjadi pedoman nanti ya, menjadi pedoman dari pelaksanaan kelima sila yang ada di kelima sila dalam Pancasila yang kita bahas tadi sebagai nilai ideal ya. Jadi pada umumnya nilai instrumental ini sebagai bentuk penjewatahan dalam berbagai ketentuan konstitusi, baik nanti dalam bentuk undang-undang dasar sampai nanti peraturan-peraturan daerah. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara ya, tentunya yang menjiwai tiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari undang-undang dasar tadi sampai peraturan daerah. Contohnya ini, coba contoh peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban di Indonesia yang terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kita lihat pada pasal 27 ayat 1. Di situ menyebutkan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi hukum, jadi kedudukannya sama ya. Warga negara Indonesia ini kedudukannya sama dalam hukum, dalam pemerintahan, dan wajib ya, punya kewajiban juga. Kita ini punya hak ya, hak yang sama secara hukum, pemerintahan. Selain itu juga kita punya kewajiban untuk menjunjung. Lalu kita lihat lagi di pasal 27 ayat 2. Itu menyebutkan juga tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kita ini warga negara ini punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang layak di negara kita, di Indonesia. Kita lihat juga di pasal 27 ayat 3 ya. Ayat 3. Ini juga berbunyi terkait dengan bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, jadi kita ini punya hak dan juga punya kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara. Lagi kita telisik kepada pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat, kemerdekaan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ya, dan sebagainya, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kita ini punya apa istilahnya, kemerdekaan untuk berserikat, kemerdekaan untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara pikiran, lisan maupun secara tulisan. Ya tentunya ini nanti akan diatur dalam undang-undang. Bagaimana sih aturan-aturan mainnya? Kita bisa lihat juga di pasal 28E, di situ juga ada. Pasal 28E ayat 1 khususnya. Itu setiap orang ini berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Nah, ini jelas. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan. Nah, sampai memilih kewarganegaraan aja kita ini punya hak ya. Memilih tempat tinggal di wilayah mana, di wilayah negara mana, bahkan kita ini meninggalkannya. Nah, bahkan punya hak untuk kembali lagi. Gitu. Ini nanti ya, tentunya nanti ada aturan-aturan khusus terkait dengan kewarganegaraan. Kemudian kita lihat juga pada pasal 30 ayat 1 ya tentunya. Ini tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, ini nanti pasal khusus ini, sebelumnya pasal ini sudah kita bahas sebelumnya di materi-materi terkait dengan pertahanan dan keamanan. Lalu kita bicara pada nilai praksis terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi selain ada nilai ideal, nilai instrumental, juga ada nilai praksis dalam Pancasila. Ini yang perlu kita ingat, ini materi sangat dasar. Bahwasanya dalam Pancasila itu ada nilai, ya gini kita coba ingat kembali. Ada nilai ideal, ada nilai instrumental, dan juga ada nilai praksis. Nah, ini tapi kita kali ini membahas terkait dengan nilai praksis yang khusus membahas hak dan kewajiban. Nilai praksis ini bagian dari nilai konkret ya. Nilai praksis ini sebuah nilai konkret, bentuk konkret dari nilai-nilai instrumen dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelaksanaannya bagaimana? Nilai praksis ini senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan zaman ya. Makanya ideologi Pancasila ini bersifat terbuka. Nah, nanti kita mengkajinya di sini. Contohnya misal dalam sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini contohnya praksisnya, contoh praksisnya. Ini kita menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, tidak memandang agamanya apa ya. Sehingga terciptalah suatu kerukunan antar bangsa, antar negara, ya antar agama. Kemudian lagi menghormati kebebasan
beribadah agama lain, ya. Misal kita jadi pemimpin perusahaan apa, pemimpin apa gitu ya. Anak buah kita ada yang beragama yang berbeda dengan kita. Kita ini memberikan kebebasan kepada mereka. Ini sebagai bentuk-bentuk bahwasanya nilai praksis dalam sila pertama salah satunya itu. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini contoh nilai praksisnya yaitu pengakuan persamaan derajat. Persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar warga negara. Kemudian menumbuhkan rasa cinta dan tenggang rasa antar sesama negara, antar warga negara, menghargai dan menjunjung nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan. Kemudian kita pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila ini nilai praksisnya yaitu kita harus mampu menempatkan persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian menumbuhkan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Seperti bangga memakai produk-produk dalam negeri, produk-produk Indonesia. Menggunakan produk-produk karya anak bangsa. Ya, ini coba kita lihat barang-barang kita ini kira-kira produknya made in Indonesia atau made in negara lain. Nah, ini salah satu bentuk kita harus bangga kepada bangsa Indonesia. Kemudian nilai praksis dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini salah satunya yaitu kita harus mampu mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, untuk kepentingan bersama. Sehingga ada kata mufakat. Berani dan sikap bertanggung jawab. Berani, siap, ya, mempertanggungjawabkan setiap keputusan dari hasil keputusan musyawarah ini. Baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai praksisnya yaitu ikut serta membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti dalam bidang pendidikan ini, di teman-teman kita ini kalau ada yang masih layak kita bantu, perlu kita bantu, ayo segera kita ulurkan tangan kita. Kita tidak usah menunggu negara, tidak usah menunggu siapapun yang punya kewajiban membantu itu, tapi kita harus yang lebih cepat. Karena apa? Kita yang terdekat dengan mereka. Menghargai karya orang lain. Nah, ini salah satu. Menghargai inovasi orang lain. Kita tidak mengklaim karya orang menjadi karya kita. Oke kawan-kawan sekalian, itu pembahasan kita pada kali ini terkait dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ada 3 poin tadi, bahwasanya kita dasarkan nilai substansi hak dan kewajiban itu pada nilai ideal, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga bisa membawakan kemanfaatan untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.